warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang telah klik dan menonton kembali video saya. Pada video kali ini saya akan membahas tetap soal P3K kompetensi teknis untuk guru. Nah, di sini saya akan membahas soal kompetensi teknis untuk guru khusus untuk guru matematika. Nah, tipsnya untuk para guru matematika maupun guru mata pelajaran yang lainnya, banyak membaca atau mengulang materi SMA. Karena kebanyakan soal yang keluar itu adalah soal-soal pada materi SMA. Untuk guru matematika sendiri, teman-teman harus banyak menghafal rumus karena kemungkinan soal yang keluar itu beragam dan berbeda di antara berbagai individu. Nah, dari beberapa FR yang saya peroleh bahwa soal-soal atau materi matematika yang keluar yaitu seperti trigonometri, ada statistika, ada hiperbola, elips, fungsi inverse, matrik, dan banyak lagi soal-soal tentang peluang. Dan juga jangan lupa kerjakan dulu soal-soal yang menurut kalian itu mudah. Dan catat nomor soal yang memang yakin jawabannya itu memang sudah benar. Jadi nanti ketika mengulang kembali mengklik soal dari awal, maka kita tidak kehabisan waktu mengklik lagi soal yang memang kita sudah yakin dengan jawabannya. Dan selain materi hitung-hitungan pada pelajaran matematika, ada juga materi matematika yang menganalisis seperti materi matematika yang dikaitkan dengan teori belajar, model pembelajaran, menyelesaikan masalah dalam pembelajaran. Jadi menurut saya itu sesuai dengan kisi-kisi yang keluar pada beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini juga ada beberapa FR yang bisa teman-teman lihat. Jika memang cepat, teman-teman bisa pause untuk membaca. Oke, baiklah teman-teman. Langsung saja ke soalnya, mari kita belajar bersama. Soal nomor 1, Bu Emi akan mengajar materi persamaan logaritma. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Emi memberikan masing-masing siswa sebuah amplop yang berbeda. Amplop berisi soal-soal tentang soal logaritma. Tujuannya untuk membantu siswa mengingat kembali materi sebelumnya sehingga siswa siap mengikuti materi yang akan disampaikan. Langkah yang dilakukan guru tersebut termasuk salah satu penerapan dari teori belajar A. Brunner, B. Bandura, C. Gardner, D. Thorndike, E. Skinner. Kita lihat masing-masing pembahasan dari teori belajar tersebut. Yang pertama, teori belajar Brunner. Proses belajar terlaksana dengan baik jika pengetahuan dipelajari melalui 3 tahap perkembangan kognitifnya, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi tahap perkembangan pembelajaran menurut teori belajar Brunner itu dimulai dari yang paling rendah ke yang paling sulit. Kedua, teori belajar Bandura. Proses belajar yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan dalam kasus proses belajar imitasi, peniruan perilaku orang lain. Jadi, proses belajar dengan cara meniru tingkah laku orang lain, yaitu pastinya tingkah laku yang baik. Untuk teori belajar Gardner, pembelajaran adalah seperangkat proses yang berbentuk internal bagi setiap individu dan merupakan hasil transformasi rangsangan dari peristiwa eksternal atau lingkungan. Dalam matematika, belajar terdiri dari objek langsung dan objek tidak langsung. Dalam teori belajar Thorndike, belajar merupakan proses koneksi antara stimulus dan respon. Jadi diberikan stimulus dan menghasilkan sebuah respon. Thorndike juga mengungkapkan konsep transfer belajar dimaksudkan untuk penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki siswa untuk menyelesaikan masalah baru. Thorndike juga mengungkap hukum kesiapan dalam belajar. Terakhir, teori belajar Skinner. Terjadi perubahan tingkah laku pada seseorang dengan memberikan penguatan atas stimulus yang diberikan. Jadi di sini dalam teori belajar Skinner diberikan sebuah stimulus lalu menghasilkan respon. Dengan respon itu harus diberikan penguatan, lebih kepada pemberian penguatan baik penguatan positif maupun penguatan negatif. Nah, di dalam teori belajar Thorndike itu siswa disiapkan dulu untuk belajar, ada namanya hukum law of readiness. Dalam teori belajar Gardner, jadi proses belajar itu berasal dari eksternal atau lingkungan. Soal nomor 1 ini yang lebih cocok kepada teori belajar Thorndike. Soal nomor 2.
Seorang peserta didik dapat memahami bahwa persegi panjang tidak dapat dikatakan sebagai persegi karena salah satu sifat persegi adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang, sedangkan persegi panjang tidak semua sisinya sama panjang. Menurut tahap belajar geometri berdasarkan teori Van Hill, peserta didik berada pada tahap A. Pengurutan, B. Dedukasi, C. Akurasi, D. Analisis, E. Visualisasi. Nah, jadi dalam teori belajar Van Hill itu ada beberapa tahap belajar untuk geometri. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama ada tahap visualisasi. Pada tingkat ini, siswa memandang suatu bangun geometri sebagai suatu keseluruhan. Nah, jadi di sini siswa itu sudah tahu bahwa siswa sudah tahu bentuk segitiga, bentuk persegi panjang, bentuk trapesium, dan sebagainya. Hanya mengetahui secara keseluruhan. Yang kedua, tahap analisis. Pada tingkat ini, siswa sudah mengenal bangun-bangun geometri berdasarkan ciri-ciri dan dari masing-masing bangun. Nah, di sini siswa sudah tahu bahwa yang namanya segitiga itu dia memiliki 3 sisi, atau persegi itu memiliki 4 sisi. Dan tahap pengurutan. Pada tingkat ini, siswa sudah bisa memahami hubungan antara ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Di sini siswa sudah bisa mengetahui bahwa yang namanya segitiga itu bukanlah persegi, atau yang namanya persegi itu tidak sama dengan persegi panjang, atau yang namanya trapesium itu juga berbeda dengan persegi atau persegi panjang. Untuk yang D, tahap deduksi. Pada tingkat ini, siswa sudah dapat mengambil kesimpulan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus. Siswa mampu memahami pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma, teorema di dalam geometri. Jadi kesimpulannya, di dalam tahap deduksi ini, siswa sudah dapat menyimpulkan bahwa yang namanya sebuah persegi itu bukanlah persegi panjang, karena persegi itu memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan persegi panjang. Nah, siswa juga sudah bisa membuktikan bahwa yang namanya persegi itu adalah persegi panjang khusus, karena persegi itu memuat ciri-ciri di dalam persegi panjang, sedangkan persegi panjang tidak memuat ciri-ciri di dalam persegi. Yang terakhir adalah tahap akurasi. Nah, di sini siswa pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. Siswa dapat menafsirkan dan menerapkan teorema dan definisi geometri Euclid dan non-geometri Euclid. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang kompleks dan rumit. Oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali anak yang sampai pada tahap berpikir ini, sekalipun anak tersebut sudah berada di tingkat SMA. Oke, untuk soal nomor 2 ini yang paling tepat itu siswa itu sudah berada pada tahap belajar geometri, yaitu pada tahap edukasi. Soal nomor 3, carilah nilai X agar matriks A 3X min 3, 3, dan X memiliki matriks singular. Untuk menyelesaikan soal di samping, maka konsep yang tepat dimiliki sebelumnya oleh peserta didik adalah A. Peserta didik dapat mencari determinan matriks berordo 2x2. B. Peserta didik dapat menentukan bahwa matriks tersebut berordo 2x2. C. Peserta didik mengetahui bahwa matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0. D. Peserta didik dapat mencari inverse matriks berordo 2x2. E. Peserta didik dapat membedakan matriks singular dan matriks non-singular. Nah, supaya peserta didik dapat menyelesaikan soal yang diketahui, nah di sini yang dituntut adalah untuk mencari nilai X. Bagaimana mencari nilai X? Mencari nilai X pada matriks A ini, tentunya diketahui bahwa ini adalah matriks singular. Jadi peserta didik terlebih dahulu harus mengetahui bahwa matriks singular itu adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0. Nah, untuk yang A, peserta didik dapat mencari determinan matriks berordo 2x2. Jika hanya dapat mencari determinan, dia belum bisa menemukan nilai X-nya itu berapa, jadi yang A salah. Untuk yang B, peserta didik dapat menentukan bahwa matriks tersebut berordo 2x2. Nah, jadi memang ini adalah pengetahuan dasar dalam belajar matrik.
Yang pertama kita harus tahu ordo itu apa dan ordo 2 kali 2 itu seperti apa. Jadi ini juga tidak kurang tepat. Yang C, peserta didik mengetahui bahwa matriks singular adalah matriks yang memiliki determinan sama dengan 0. Jadi di sini ketika siswa itu mencari nilai determinannya itu, misalkan seperti ini, kita kalikan dulu determinan 3x kali x yaitu 3x kuadrat dikurang dengan min 3 dikali 3 sama dengan min 9. Nah, determinannya itu sama dengan 0. Nah, di sini siswa bisa menyelesaikan nilai x-nya itu berapa. Jadi yang tepat adalah C. Untuk yang D, peserta didik dapat mencari inverse matriks berordo 2 kali 2. Mencari inverse matriks itu tentunya kita juga harus mengetahui bisa membedakan matriks singular dan matriks non singular. Jadi yang D juga kurang tepat. Yang E, peserta didik dapat membedakan antara matriks singular dan matriks non singular. Nah, cuma bisa membedakan, belum tentu bisa menyelesaikan soal yang diketahui tersebut. Jadi yang E juga kurang tepat, maka yang jawaban benar adalah C. Soal nomor 4, pada materi permutasi dan kombinasi banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Dari 30 siswa, 18 siswa nilainya di bawah KKM. Langkah yang harus dilakukan oleh guru kepada siswa yang belum tuntas KKM adalah A. Memberikan tugas kelompok, B. Mengulang kembali materi kepada yang belum tuntas dan mengabaikan yang sudah tuntas, C. Menunjuk tutor sebaya untuk membantu teman yang masih kurang di materi tersebut, D. Mengulang kembali materi dan memberikan tes ulang dengan tingkat soal yang lebih tinggi, E. Mengulang kembali materi lalu memberikan lagi tes ulang kepada siswa yang belum mencapai KKM. Nah, untuk kasus ini, siswa yang nilainya di bawah KKM yaitu lebih dari 50%. Nah, jika siswa yang belum tuntas itu adalah lebih dari 50%, maka tindakan yang tepat adalah mengulang materi dan memberikan lagi tes dan tes ulang. Nah, untuk option yang tepat itu memberikan tugas kelompok itu bukan, mengulang kembali materi kepada yang belum tuntas dan mengabaikan yang sudah tuntas ini juga kurang tepat, mengabaikan yang sudah tuntas. Menunjuk tutor sebaya ini juga bukan. Yang D, mengulang kembali materi dan memberikan tes ulang dengan tingkat soal yang lebih tinggi. Nah, ini adalah proses remedial atau pengulangan kembali, maka tidak cocok kita memberikan soal yang lebih tinggi. Nah, E, mengulang kembali materi lalu memberikan lagi tes ulang kepada siswa yang belum mencapai KKM. Maka yang tepat adalah E. 2 kelas masing-masing terdiri dari 30 siswa. 1 siswa dipilih dari tiap-tiap kelas. Peluang terpilih keduanya laki-laki adalah 7/36. Peluang terpilih keduanya perempuan adalah A. 23/180, B. 26/180, C. 29/180, D. 32/180, E. 35/180. Yang diketahui di sini adalah peluang terpilih keduanya adalah laki-laki. Jadi ada 2 kelas, kelas pertama dan kelas kedua. Jadi diambil 1 siswa dari masing-masing kelas. Di sini 1 siswa dan di sini 1 siswa. Nah, andaikan yang terpilih adalah keduanya adalah laki-laki. Ini laki-laki dan ini laki-laki. Maka peluang yang diketahui adalah 7/36. Nah, masing-masing kelas itu ada 30 siswa dan belum tahu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan pada masing-masing kelas. Jadi berdasarkan peluang yang diketahui, kita mencari dulu jumlah laki-laki di kelas pertama dan jumlah laki-laki di kelas yang kedua. Peluang terpilihnya keduanya laki-laki adalah peluang 7/36. 7/36 dikali dengan 25/25. Kenapa harus dikali dengan 25? Karena dalam peluang ini kan jumlah semua siswa adalah 30. Misalkan peluang laki-laki itu sama dengan ini belum diketahui per 30 dikali jumlah laki-laki ini kan jumlah laki-laki di kelas pertama
Dan ini jumlah laki-laki di kelas kedua, belum diketahui berapa per 30 juga. Nah, jadi 30 dikali 30 itu sama dengan 900. Nah, di sini sudah diketahui bahwa 7 per 36. Jadi 36 kita kalikan 25 supaya dapat 900. Nah, karena ini dikali 25, maka di atas juga dikali 25. Nah, ini jadi bisa kita buat 7 dikali 25 per 900. 900 ini kita jabarkan menjadi 30 di kelas pertama dan 30 di kelas kedua. Nah, di atasnya pada pembilangnya kita ambil 7 dan 25. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa laki-laki di kelas pertama itu ada 7 orang dan laki-laki di kelas kedua ada 25 siswa. Sehingga diperoleh kelas pertama ada 7 laki-laki dan kelas kedua ada 25 laki-laki. Oke, jadi peluang terpilihnya perempuan adalah, nah yang ditanyakan di sini adalah peluang terpilihnya keduanya perempuan. Nah, jadi di kelas pertama itu karena laki-lakinya ada 7, maka 30 dikurang 7 sama dengan 23. Dan untuk yang kelas kedua, laki-lakinya ada 25, maka 30 dikurang 25 sama dengan 5. Nah, sekarang kita mencari seperti biasa 23 per 30 siswa dan 5 per 30 siswa sama dengan, nah ini kita sederhanakan, 5 per 30 ini 6, jadinya 30 dikali 6 180 dan 23 dikali 1 23, maka jawabannya 23 per 180. A. Seorang peserta mengikuti kuis di sebuah televisi. Kuis singkat tersebut memiliki 3 pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan benar salah dan 1 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 opsi. Dengan asumsi semua pilihan memiliki kemungkinan yang sama, peluang bahwa peserta tersebut menjawab semua pertanyaan dengan benar adalah A 1/3, B 1/4, C 1/8, D 1/16, E 1/32. Oke, di sini ada 3 pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan benar salah. Nah, jadi pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, dan pertanyaan ketiga. Pertanyaan pertama itu ada benar, kalau tidak benar ya salah. Nomor pertanyaan kedua juga kalau tidak benar ya salah. Pertanyaan ketiga itu adalah pilihan ganda dengan 4 opsi. Jadi di sini ada 4 opsi A, B, C, D. Nah, salah satu opsinya itu pasti jawaban benar. Misalkan opsi jawaban benar ada di A. Jadi di sini peluang bahwa peserta tersebut menjawab semuanya pertanyaan yang dengan benar. Nah, jadi jika pertanyaan pertama dijawab benar, maka ini 1/2. Kenapa 2? Maka di sini ada pilihan kalau tidak benar, maka salah. Di sini juga yang benarnya cuma 1, jadi 1/2. 1 dari 2 opsi kemungkinan jawaban yang dijawab. Soal ketiga itu juga ada 1 jawaban benar di antara 4 opsi, jadi 1/4. Nah, karena bentuk soalnya ini adalah peluang yang saling lepas, maka peluangnya menjawab soal semuanya benar itu sama dengan, kita kalikan saja 1/2 kali 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/16. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 7, Bu Ina memberikan soal kepada siswanya seperti berikut. Lingkaran yang melalui titik-titik 1,2, min 3,5 dan 4,2 memiliki koordinat titik pusat. Jenjang kemampuan berpikir yang ingin dikembangkan oleh Bu Ina adalah A. Memahami, B. Analisis, C. Aplikasi, D. Mengevaluasi, dan E. Mengingat. Nah, jenjang kemampuan berpikir atau taksonomi Bloom ini itu dimulai dari C1 hingga C6. Nah, itu C1 itu adalah mengingat, setelah itu memahami, setelah itu aplikasi C3, dan setelah itu analisis C4,
dan mengevaluasi C5. Satu lagi mencipta C6. Nah, di sini kita melihat dulu soalnya. Diketahui lingkaran yang memiliki titik-titik. Nah, di sini diketahui ada 3 buah titik dan yang ditanyakan adalah koordinat titik pusat. Untuk dalam tahap mengingat, nah di sini siswa itu pasti soalnya itu tentang mengingat rumus dari lingkaran. Baik itu lingkaran yang berpusat di 0,0 maupun lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, jadi tahap berpikir mengingat ini di sini siswa mengingat rumus. Nah, setelah itu memahami, siswa itu membaca soal. Di sini siswa memahami bahwa di sini diketahui 3 buah titik. Nah, untuk tahap aplikasi, siswa itu di sini menggunakan rumus yang dia ingat, yaitu rumus persamaan lingkaran untuk mencari titik pusatnya. Jadi di sini siswa menggunakan rumus. Di sini di tahap aplikasi siswa menggunakan rumus. Nah, setelah siswa menggunakan rumus, maka didapatkanlah koordinat dari titik pusat lingkaran tersebut. Jadi di sini jenjang berpikir yang diinginkan oleh Bu Ina yaitu pada tahap aplikasi atau C3. Nomor 8. Dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kedua adalah 5 dan suku kelima adalah 14. Jumlah 20 suku pertama barisan tersebut adalah, menurut taksonomi Bloom, soal di atas berada pada level A. Memahami, B. Analisis, C. Aplikasi, D. Mengevaluasi, E. Mengingat. Nah, sekarang kita lihat soal ini berada pada level apa. Untuk level pertama atau C1 itu adalah mengingat. Nah, untuk C1 ini pada level mengingat itu pastinya siswa di sini dituntut untuk mengingat rumus dari suku ke N dan rumus jumlah suku ke N. Rumus suku barisan aritmatika dan rumus jumlah suku ke N barisan aritmatika. Untuk level 2 memahami, siswa mengetahui bahwa soal itu yang diketahui 2 buah suku, yaitu suku kelima dan yaitu suku kedua adalah 5 dan suku kelima adalah 14, dan ditanya jumlah 20 suku pertama. Pada tahap aplikasi atau C3, siswa dapat mencari atau mengaplikasikan ke dalam rumus suku ke N terhadap 2 suku yang diketahui. Nah, jadi untuk tahap aplikasi biasa di situ siswa itu langsung memasukkan misalkan dia sudah ketahui bahwa rumus suku ke N adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, di sini nanti siswa memasukkan nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nah, hanya sebatas seperti itu pada tahap aplikasi. Nah, untuk soal yang ini berada pada tahap analisis, lebih tinggi dari tahap aplikasi karena di tahap ini siswa dituntut untuk siswa harus mengetahui bagaimana mencari jumlah suku dari 2 suku yang diketahui. Nah, jadi di sini siswa dituntut untuk bisa mencari jumlah 20 suku pertama barisan dari yang diketahui adalah suku kedua dan suku kelimanya. Jadi di sini ada penerapan di C4 ini ada penerapan 2 rumus. Nah, untuk tahap mengevaluasi itu sendiri biasanya di sini sudah tahap pembuktian rumus. Nah, jadi untuk soal nomor 8 ini berada pada level C4 atau analisis. Soal nomor 9 diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 4 per 2x kurang 1. Tentukanlah nilai dari f inverse komposisi F2 adalah A2, B3, C4, D5, dan E6. Beberapa pengalaman dari yang sudah mengikuti tes bahwa fungsi inverse atau komposisi itu juga beberapa soal ada yang keluar. Seperti mengerjakan soal komposisi biasa, kita cari dulu F inverse komposisi F2 itu sama dengan F inverse F2.
Nah, sama dengan F inverse F2-nya kita substitusi, ini X-nya dengan 2, jadinya 3 kali 2, 6 tambah 4, 10. 10 per 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Jadi F inverse 10 per 3. Nah, dari sini mencari F inverse-nya, kita mencari dengan cara cepatnya, yaitu jika diketahui Fx sama dengan Ax tambah B per Cx ditambah D, maka untuk mencari kebalikan atau inverse-nya sama dengan min dx ditambah B per Cx dikurang A. Jadi tukar posisi saja D dengan A dan ubah bentuknya jadi negatif. Nah, untuk yang ini Fx-nya ini, F inverse-nya sama dengan, ini kita tukar posisi min 1 dengan 3, dan ubah atau kalikan dia dengan negatif. Ini min 1 dikali min jadinya plus, jadinya sini jadi X atau 1X ditambah 4 per 2X. Nah, 3 turunkan ke bawah, ini plus jadi negatif, jadi min 3. Nah, sekarang masukkan 10 per 3 ke dalam F inverse-nya. Jadinya ini 10 per 3 ditambah 4 dibagi dengan 2 kali 10 per 3 dikurang 3. Sama dengan ini 12, ini jadinya 12 tambah 10 jadinya 22 per 3 per, dan ini jadinya 20 per 3 dikurang 3 sama dengan 22 per 3 per, ini kita samakan penyebut 3, 20 ini 20, ini 3, samakan penyebut ini jadi 9, ini 9, 20 dikurang 9 jadinya 11. Nah, ini 3 dengan 3 ini bisa kita hilangkan, jadinya 22 dibagi dengan 11. 22 dibagi 11 hasilnya 2. Maka jawaban yang benar adalah A2.